Baik pemirsa, kami juga akan bawa Anda untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi saat ini dari kedua anak korban yang selamat dan juga ada salah satunya yang menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Purwokerto. Langsung saja kita akan dengarkan laporan dari rekan kami, Chatmiko di sana. Silakan Chatmiko. Ya, terima kasih. Viola dan juga pemirsa, kabar baiknya di Sulung dan Cibungtu, S dan A yang lolos dari tragedi penganiayaan, kondisinya semakin baik. Jadi sejak dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekardo, kemudian masuk ke IGD dan dilakukan tindakan bedah, kemudian kondisinya stabil dan sekarang sudah dirawat di sel perawatan biasa. Artinya kondisinya sudah stabil secara fisik, jadi kemudian support dari keluarga dan juga beberapa pihak yang menengok si Sulung dan si Bungsu ini akan berdampak baik kepada keduanya. Demikian, Viola. Baik, Chatmiko, kami tadi sempat mendapatkan informasi dari pihak setempat bahwa ayahnya juga sudah datang, beberapa keluarga besarnya juga sudah datang. Apakah kemudian mereka menjaga ataupun bertemu ada di samping anak tersebut selama 24 jam? Iya, betul sekali. Jadi setelah hari kejadian kemudian dirawat di Margono, Rumah Sakit Margono itu memang sudah ditunggui sama ayahnya, kemudian keluarga inti, dan dikabarkan pihak-pihak yang sudah menjenguk memberikan informasi kepada kita bahwa kondisi sudah baik, mereka sudah bisa makan dengan biasa begitu, dan mungkin hanya tinggal pemulihan kondisi psikis lah ya, seperti itu. Baik, upaya konselingnya apakah Anda juga bisa mendapatkan informasi? Sejauh ini yang dilakukan di rumah sakit masih mencoba pemulihan secara fisik ya, karena memang ada luka dan juga ada penanganan dalam bentuk bedah itu mungkin memang butuh waktu untuk memulihkan 100% kondisi fisik. Setelah itu mungkin dilakukan pendampingan secara psikis. Tapi prinsipnya adalah ketika sudah ditunggui oleh keluarganya sudah cukup baik untuk memberikan motivasi. Ya, terima kasih Sony Chatmiko untuk laporan Anda. Tentunya kita sudah tahu bagaimana kondisinya di sana. Pak Jasra, setelah kemudian nanti keluar dari rumah sakit, masuk rumah aman, memang ada dokter di sana, psikiater dan yang membantu pemulihan dari kedua anak ini. Tapi juga ada keluarga besar termasuk ayahnya yang juga diserai tanggung jawab untuk bisa memberikan pengasuhan. Nah, kelayakan kecakapan pengasuhan ini seperti apa Pak? Apakah kemudian akan menjalani tes tersendiri, terutama untuk ayahnya ini? Iya, pertama terkait anak diasuh oleh orang tua adalah mandat Undang-Undang Pelindungan Anak gitu ya, bahwa setiap anak berhak dekat dan bersama orang tuanya. Namun karena ada alasan lain ya tentu harus dilihat lebih jauh gitu ya. Apakah dalam kasus Brebes ini jika diasuh oleh ayah gitu ya, bagaimana kapasitas pengasuhannya selama ini. Tadi dari dinas juga menyampaikan komunikasinya baik, kemudian di kulit luarnya kelihatan baik gitu, tapi harus dia lebih jauh gitu ya, agar peristiwa berikutnya tidak terulang gitu ya. Nah lalu yang kedua, memang dalam beberapa kajian kita memang tidak ada orang tua yang jahat, yang ada itu adalah orang tua yang memiliki keterbatasan mengasuh gitu ya. Maka dalam Undang-Undang Pelindungan Anak dan termasuk Konvensi Hak Anak, bagaimana negara dan pemerintah daerah memastikan orang tua bisa mengasuh atau mendidik. Dan ini adalah salah satu isu presiden dari 4 isu di dalam RPJMN kita gitu. Menurunkan angka kekerasan, menurunkan pernikahan usia anak, lalu menurunkan angka pekerja anak dan termasuk juga meningkatkan pengasuhan dan pendidikan orang tua. Yang saya kira ini adalah isu panjang, tapi kalau ini tidak diselesaikan gitu ya, maka situasi-situasi yang serupa gitu akan berlanjut. Nah, kita pernah mengusulkan dan termasuk juga KPPA Pak Nahar dan Kemensos tentang RUU pengasuhan. Yang tentu ini bisa melihat lebih jauh, lebih utuh dimanapun anak berada, baik di rumah sakit, di lembaga-lembaga pendidikan agama dan termasuk juga di luar pengasuhan lainnya gitu ya. Dipastikan anak-anak ini bisa selamat dan mendapatkan haknya dan termasuk perlindungannya gitu Mbak. Baik, Pak Nahar mungkin terakhir penutup singkat saja Pak. Iya, bahwa ketika berkaitan dengan masalah anak tentu ini kita bicara soal perlindungan anak. Ketika bicara soal perlindungan anak tentu kita sering diingatkan tentang 4 pihak yang harus bertanggung jawab. Pertama, anak sendiri
sendiri memahami atau mengetahui hak-haknya, lalu kemudian orang tua juga punya kemampuan untuk melindungi anak. Oleh karena itu maka hak dan kewajibannya juga harus tahu. Lalu kemudian masyarakat ini juga harus responsif, lalu kemudian empati, lalu kemudian tidak menjudge gitu ya, tidak memberikan stigma. Itu juga bagian dari kelengkapan itu. Yang terakhir adalah nanti peran pemerintah. Nah, 4 pilar ini kemudian Pak Presiden mengingatkan tentang 5 arahan yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak adalah memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi dari perempuan itu harus dilakukan. Karena misalnya kasus seperti ini kan persoalannya kan tadi ada tekanan gitu ya dari sisi kemiskinan ekonomi dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua yang paling penting tadi yang kita bicarakan adalah persoalan peran orang tua dan keluarga untuk memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya. Maka pengasuhan yang baik itu cara misalnya mendidik, nggak mungkin mendidik yang benar itu adalah kamu biar tidak punya penderitaan, lebih baik meninggal. Nggak ada cara seperti itu. Oleh karena itu maka ini harus kuat. Lalu kemudian yang ketiga memastikan bahwa lingkungan dan Baik Pak Nahar. Ya. Baik Pak Nahar, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dengan kami dan juga memberikan penjelasan. Pak Jasra juga terima kasih tentunya. Dan kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini.